di mana daerah bukal ini pemberian obatnya ini, pemberian obat melalui bukal ini bisa memberikan efek lokal dan juga efek sistemik. Ya. Jadi di situ di daerah bukal ini banyak terdapat pembuluh darah, pembuluh kapiler sehingga bisa dijadikan tapa absorpsi obat. Jadi ini overview-nya, pengantar, struktur mukosa bukal, pendekatan bentuk sediaan, calon obat ideal, metode untuk meningkatkan pengiriman obat melalui rute bukal, evaluasi, keuntungan, kelemahan, produk yang dipasarkan, dan referensinya. Jadi sebagai pendahuluan, pemberian obat melalui mukosa bukal ya, di daerah lapisan pipi ya, dan daerah antar bibir atas dan bawah di daerah mukosa bukal. Jadi pemberian obatnya untuk sirkulasi sistemik. Jadi diberikan untuk sirkulasi sistemik. Dan rute pemberian yang potensial untuk protein, hidrofilik, dan bahan-bahan yang tidak stabil. Ya, kalau diberikan secara peroral. Dan juga untuk oligonukleotida dan polisakarida. Juga penyampaian obat ini memberikan efek lokal dan sistemik. Dan sebagian besar formulasi bukal itu dirancang untuk menyediakan pelepasan berkelanjutan dari bahan aktifnya. Itu dia lebih sering untuk stasiun rilis. Untuk daerah mukosa bukal ini, ya, jadi di dalam mukosa rongga mulut, ya, penyampaian obat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Yang pertama pengiriman melalui sublingual, kemudian bukal dan lokal. Ya, jadi sublingual di bawah lidah, kemudian di arah bukal dan di rongga mulutnya itu sendiri. Dan dalam mukosa rongga mulut, daerah bukal ini menawarkan rute pemberian yang menarik untuk penghantaran obat sistemik. Di mana di situ mukosanya kaya akan suplai darah dan sifatnya relatif permeable. Ya, jadi ini struktur mukosa oral. Ya, di sini dapat dilihat ini mukosa mulut terdiri dari lapisan terluar dari epitel squamosa berlapis. Kemudian di bawahnya terletak membran basal ya, dan lamina propria diikuti oleh submukosa di bagian terdalamnya ini. Ya, lapisan submukosa, kemudian ini lamina propria, dan bagian atasnya yaitu epitelium. Dan dia epitelnya ini ya, epitel squamosa berlapis. Yang pertama daerah epitel bukal. Jadi epitel bukal ini terdiri dari 40 sampai 50 lapisan sel squamosa yang tidak berkeratin. Dan tebalnya yaitu 500 sampai 800 mikrometer dengan berbagai tingkat kematangan, ya, kematangan sel. Dan lapisan sel superficial yang paling atas itu terdiri atas lapisan-lapisan datar yang rata dengan ketebalan sekitar 150 mikrometer. Dan daerah epitel ini memiliki permeabilitas yang besar ya. Jadi dia lebih besar dari 4 sampai 4.000 kali dari kulit, dari permeabilitas kulit. Kemudian lamina propria. Lapisan ini terdiri dari fibril kolagen, kemudian lapisan pendukung jaringan ikat, pembuluh darah, dan otot polos. Dan strukturnya dia tidak padat ya, dan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya permeasi obat ya dari luar ke dalam. Kemudian daerah submukosa yang paling bawah ini merupakan jaringan ikat yang relatif padat berisi beberapa kelenjar ludah, aksesori, dan mukus asinus. Dan di mukus asinus ini dia dikelilingi oleh sel-sel myoepitel yang membantu terjadinya sekresi saliva.
Pada lingkungan mukosa, sel-sel epitel mulut dikelilingi oleh substansi dasar interseluler, kemudian ada lendir dan komponen utama yang kompleks yang terdiri dari protein dan karbohidrat. Dan mukosa atau lendir yang terdapat di sini ini berperan dalam pelekatan sistem penghantaran obat mukoadesif. Jadi untuk penghantaran obat yang melekat pada mukosa ini lendir ini sangat berguna ya, sangat berperan. Kemudian saliva diproduksi oleh kelenjar ludah dan saliva merupakan cairan pelindung untuk semua jaringan rongga mulut. Dan juga saliva melindungi jaringan lunak dari terjadinya abrasi ya apabila masuk bahan kasar dan juga bahan kimia yang ke dalam mulut. Absorpsi obat dari rute buka, jadi di sini ada dua jalur permeasi ya untuk transportasi obat pasif di mukosa mulut. Jadi ada rute paraseluler dan transseluler. Ya, untuk yang transseluler, di sini terjadinya permeasi obat melalui sel-sel epitel, melibatkan transportasi melintasi membran sel apikal ruang intraseluler dan membran basolateral. Ya, sedangkan yang paraseluler, dia permesi obatnya melalui sel epitel dan juga melibatkan transportasi melalui lipid dan di antara epitel. Ya, jadi di sini dapat dilihat ya, ini kapiler yang terdapat di daerah mukosa ya di bawah pembuluh darahnya ini terdapat di bawah. Kemudian ini yang paraseluler ya, paraseluler dia masuk permesi obatnya melalui celah-celah. Ya. Pada daerah epitelnya dia melalui celah-celah, sedangkan yang transseluler dia bisa menembus ya, sampai masuk ke kapiler. Dan pendekatan sistem penghantaran obat buka, jadi ada dikembangkan ya, sudah dikembangkan berbagai bentuk sediaan untuk penyampaian obat melalui bukal ini. Jadi ada tipe matriks, ada tipe reservoir, ada film, ada hidrogel mukoadesif, kemudian ada bentuk spray, ada tablet fast dissolving bukal, kemudian ada bukal wafers, dan ada microsphere bukal. Ini sudah banyak dikembangkan ya bentuk-bentuk sediaan untuk penyampaian obat melalui bukal. Dan untuk yang tipe matriks ini ada tablet bukal konvensional dan ada yang tablet adesif. Jadi yang melekat di daerah bukal. Dan untuk yang tipe reservoir ada bentuk patch ya, patch bukal. Ini rancangan bentuk sediaannya. Yang pertama tadi ya tipe matriks. Jadi matriks hidrofilik dan hidrofobik ini telah digunakan dalam rancangan bentuk sediaannya. Dan untuk obat larut air, ya, jadi untuk obat yang bersifat hidrofilik, matriks hidrofilik HPMC secara luas digunakan ya untuk pelepasan terkontrol. Dan untuk penggunaan NaCMC kemudian HPMC natrium alginat dan gluargam ini digunakan sebagai polimer mukoadesif. Jadi karena dia dapat memberikan sifat adesif ya di daerah mukosa. Lalu ada karbopol 934 yang digunakan sebagai polimer primer karena sifat mukoadesif yang sangat baik dan polimer sekunder seperti HPMC, NaCMC, dan gluargam ini juga digunakan. Contoh, sebuah sistem matriks polimerik yang mengandung pektin, HPMC, dan diltiazem hidroklorida yang dibuat dengan cetak langsung. Di sini digunakan dua lapisan eksternal tambahan. Ya, jadi tablet lapisan trigeometrik. Jadi tabletnya ada 3 lapis. Jadi 2 lapisan luar itu mengontrol
terjadinya hidrasi inti dengan membatasi luas permukaan yang tersedia untuk difusi. Jadi ini tablet yang terdiri dari 3 lapisan dan obatnya itu berada di tengah ya, di inti obatnya ini. Ya, jadi di sini terdapat drug dan matriks mukoadhesif. Jadi dia dilapisi oleh 2 lapisan yang mengontrol terjadinya pembasahan atau hidrasi untuk obat untuk lapisan tengahnya ini. Jadi kalau nanti obatnya sudah lapisan tengah ini sudah terbasahi, maka dia dapat melarutkan obat ya. Airnya sudah masuk ke dalam. Berarti dia nanti dapat melarutkan obat dan obat nanti akan berdifusi keluar. Sistem bukal adhesif yang ideal adalah dengan karakteristik seperti dia dapat terjaga posisinya di dalam mulut. Jadi dia nggak mudah berpindah, kemudian melepaskan obat secara terkontrol, dan memberikan pelepasan obat dalam satu arah. Jadi obatnya ini lepasnya satu arah ke daerah ini ya, ke lapisan dalam dari bukal. Ya, jadi dia nggak kemana-mana ini ya pelepasan obatnya. Dan contoh tablet bukal sulfasif dari diltiazem HCl, kemudian tablet bukal verapamil dan sumatriptan suksinat. Kemudian yang kedua ini tipe reservoir. Ya, jadi pada sediaan pada gambaran ini ya ini dapat dilihat dia terdapat rongga ya untuk obat dan aditif yang terpisah dari perekat. Di sini ya, di sini drug and mucoadhesive matrixnya. Kemudian arahnya impermeable backing control, mengurangi deformasi patch dan disintegrasi. Jadi reservoir tadi bentuknya patch ya. Jadi dia terdapat di sini backing layer. Lapisan obat dan mukoadhesif dilapisi oleh backing layer. Pada patch adhesif bukal ya, yang merupakan bentuk sediaan pelepasan yang dimodifikasi yang memiliki potensi untuk memberikan penghantaran obat terkontrol dari 1 sampai 24 jam. Jadi patch ini melekat pada mukosa bukal dalam waktu yang lama ya. Dan patch terdiri dari matriks padat. Jadi dia tidak dapat larut atau lambat pelarutannya. Dan patch ini bisa bersifat satu arah, 2 arah, atau banyak arah. Jadi maksud satu arah, 2 arah ini adalah ya ini yang ini merupakan mukosa ya, dan ini bentuk sediaannya. Jadi yang A ini pelepasan 2 arah dari patch dengan parutan atau difusi. Jadi obatnya nanti lepas, ada yang ke dalam dan ada yang ke rongga mulut. Ini yang 2 arah. Ya, kemudian yang B ini pelepasan searah dari patch yang tertanam dalam pelindung perekat. Jadi di sini obatnya dan matriks adhesifnya ini dia di tengah ya. Jadi pelepasan obatnya dia hanya ke daerah mukosa bagian dalam ya, daerah daerah ininya. Jadi dia lebih ini ya untuk memberikan efek sistemik karena dia ditujukan untuk masuk ke kapiler ya. Sedangkan yang ini yang A ini bisa untuk mungkin ada juga bisa untuk ya untuk yang memberikan efek lokal karena dia masuk juga ke lepas juga obatnya ke rongga mulut. Kemudian yang C ini pelepasan 2 arah dari patch yang dilaminasi. Jadi nah ini juga 2 arah ya bertujuan ke menuju kapiler dan juga ke rongga mulut. Dan dia adalah pelepasan searah dari patch yang dilaminasi. Ini juga searah ya. Jadi maksud searah dan 2 arah adalah seperti ini. Polimer perekat bertindak sebagai pembawa obat
atau lapisan perekat yang menghubungkan antara lapisan yang memuat obat dan mukosa. Dan ukuran patch ini biasanya 1 sampai 16 cm persegi, tapi umumnya hanya 1 sampai 3 cm persegi yang digunakan ya. Kalau terlalu besar agak sulit nanti penggunaannya. Patch berukuran besar ditempatkan pada posisi sentral mukosa bukal. Dan 3 jenis dasar patch bukal untuk mencapai pelepasan obat yang ditargetkan. Jadi ada matriks monolitik ya untuk pelepasan multi arah ya, multi direksi, banyak arah dia. Kemudian matriks multi layer ini memiliki lapisan penyangga semi permeable, dan matriks multi layer yang memiliki lapisan kedap di bagian belakang dan samping perekat. Jadi dia pelepasannya satu arah ya. Karena dia dilapisi oleh lapisan yang sifatnya kedap di bagian belakang dan bagian sampingnya. Contohnya adalah mukoadhesif bukal patch yang mengandung verapamil hidroklorida dan juga mukoadhesif bukal patch yang mengandung carvedilol. Jadi patch bukal ini dibuat dengan menggunakan kitosan dengan PVK 30 dan juga HPMC, karbopol, dan hidrakid RS100. Lalu bentuk film. Ya. Jadi pemberian obat film tipis telah muncul sebagai alternatif lanjutan untuk bentuk sediaan konvensional. Dan dengan bentuknya tipis ya, maka strip ini ditempatkan di sepanjang bagian dalam pipi. Ya, kalau dari bawah lidah berarti dia sublingual. Kemudian saat strip larut, obat dapat memasuki aliran darah secara bukal ataupun sublingual. Dan mukosa bukal ini lebih disukai daripada mukosa sublingual. Karena kalau sublingual itu aktivitas kita ya, aktivitas pasien yang menggunakan mulut ini lebih terbatas dibandingkan kalau penggunaannya di daerah bukal. Dan film bukal ini terdiri dari, ini contoh ya, contohnya ini film bukal. Jadi dia terdiri dari film forming polymer, kemudian plasticizer, dan bahan aktifnya, lalu stabilizing and thickening agents. Ya. Jadi ini ada polimer ya, ada polimer untuk membentuk filmnya, kemudian ada plasticizer supaya dia tidak kaku ya, kemudian bahan aktif dan juga bahan pengental dan bahan penstabil. Contohnya adalah film bukal yang mengandung salbutamol. Lalu untuk yang sediaan di pasaran ada Onsolis ya, yang mengandung fentanyl, fentanyl bukal soluble film yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit akibat kanker. Lalu bentuk hidrogel, mukoadhesif hidrogel ini adalah matriks hidrofilik yang mampu mengembang bila ditempatkan di dalam media berair. Jadi sifatnya dia hidrofilik ya. Jadi dia apabila kontak dengan air, maka airnya akan diserap sehingga sediaannya akan mengembang. Hidrogel melepaskan obat dengan pengembangan dan dengan demikian memungkinkan pengangkutan obat melalui ruang di jaringan polimer, dan ini dipelajari secara luas dan digunakan dalam gel bioadhesif. Basis hidrogel yang digunakan ada poliakrilat, ya, ini juga yang dipelajari secara luas. Dan contoh alat yang tersedia secara komersial adalah OTS, ya, atau oral transdermal system dari Taratek, ya, yang digunakan untuk memberikan peptida tropik seperti peptida insulin.
lagi-lagi insulin ya. Jadi insulin ini karena banyak digunakan, jadi untuk apa, mengurangi pemakaian secara sebutan ya. Jadi dirancang bentuk sediaan atau penyampaian obatnya dengan cara yang lain selain sebutan. Dan ini salah satunya dengan melalui bukal. Contohnya adalah hidrogel bukal kitosan glutamat dengan aktivitas anestesi lokal. Jadi anestesi lokal di ya, daerah mulut. Kemudian hidrogel mukoadesif terutama digunakan untuk aksi lokal dan berbagai polimer digunakan untuk menyiapkan hidrogel mukoadesif seperti kitosan dan turunannya. Dan untuk mendapatkan hidrogel mukoadesif, dua sifat harus dioptimalkan yaitu polaritas permukaan polimer dan mobilitas molekul polimer. Ya, polaritas di sini untuk berkaitan dengan pelekatan ya, jadi mobilitasnya pergerakan dari polimernya, dari sediaannya, apakah dia mudah atau tidak untuk berpindah-pindah. Lalu ini bentuk spray ya, bukal spray. Jadi Generex Biotechnology ini telah memperkenalkan penyemprotan semprot insulin yang digunakan untuk pasien diabetes tipe 1. Dan juga Genelex Biotechnology ini juga telah menyelesaikan studi proof of concept ya pada penghantaran heparin melalui bukal dengan menggunakan teknologi spray oral. Nah, teknologi ini digunakan untuk mengembangkan sediaan untuk penghantaran obat eh, berupa insulin melalui bukal ya untuk pengobatan diabetes. Bukal spray memberikan kabut tetesan halus ke membran mukosa yang mungkin sampai ke lapisan musin. Dan di sini pelarutnya akan diserap melalui membran, lalu akan diencerkan oleh saliva. Substansi obat dalam pelarut tidak segera diserap dan disimpan sebagai film tipis ke lapisan musin. Ya, contohnya adalah estradiol spray. Kemudian penggunaan polimer ya untuk mukoadesif. Jadi di sini mukoadesif didefinisikan sebagai kemampuan material yang dapat melekat pada jaringan biologis dalam jangka waktu yang lama. Dan karakteristik polimer yang ideal ya. Jadi polimer dan produk degradasinya harus non-toksik, tidak menyebabkan iritasi dan bebas dari pengotor yang dapat larut. Jadi dia non-toksik dan non-iritan, dan bebas dari pengotor. Harus memiliki sifat penyebaran, pembasahan, pembengkakan, atau pengembangan dan kelarutan serta biodegradabilitas yang baik. Jadi dia harus hancur ya polimernya ini. Kemudian pH harus biokompatibel dan harus memiliki sifat viskoelastik yang baik. Jadi dia uh, kompatibel dengan daerah bukalnya ya pH-nya. Kemudian viskoelastik, jadi dia tidak kaku. Lalu harus cepat melekat ke mukosa bukal dan harus memiliki kekuatan mekanik yang cukup. Jadi ketika digunakan, dia cepat melekat, namun dia kerekatannya itu cukup baik ya, cukup tinggi. Jadi dia nggak mudah lepas. Dan harus memiliki kekuatan. Oh iya, jam berapa masuk? Udah makan? Lihat, oh, yang kuning itu. Hah? Yang kuning. Kuning. Hah? Kuning. Iya. Kuning itu kuning. Bisa makan. Gitu. Hah? Bisa.
Dan harus memiliki kekuatan pengelupasan, tarik dan geser pada rentang bioadhesif. Jadi dia harus bisa juga dikelupas ya. Kalau dia tidak hancur, tapi mudah untuk dikelupas. Polimer harus memiliki fitur eh, permukaan yang cocok untuk membasahi lendir atau jaringan mukosa, kemudian fleksibilitas yang cukup, serta sebagian besar hidrofobisitas anionik dengan gugus membentuk ikatan hidrogen. Yang di sini faktor yang dipertimbangkan adalah muatan polimer dan berat molekul. Pada tabel ini dapat dilihat ini sifat ya property use for classification ini sumbernya ya berdasarkan sumbernya. Jadi di contoh jadi di sini ada polimer alam dan alami dan yang dimodifikasi dan ini adalah yang sintetik. Untuk yang alami seperti dia agarose, kemudian kitosan, gelatin, asam hyaluronak, karagenan, pektin, natrium alginat. Dan ini yang polimer alami yang dimodifikasi ya, seperti CMC, chelated CMC, sodium CMC, HEC ya, hidroksietil selulosa, kemudian HPC, HPMC, metil selulosa, metil hidroksietil selulosa. Dan ini yang untuk sintetik ya. Jadi ada yang berbasis asam polimetakrilat. Seperti karbopol, polikarbofil, asam poliakrilat, kemudian copolimer dari asam akrilat dan PEG. Ya, kemudian ada copolimer dari metil vinyl ether dan asam metakrilat dan lain-lain ya. Ini yang berbasis akrilat dan yang lainnya adalah seperti ini ya. PVA, PVP dan polimer-polimer dioletit. Berdasarkan kelarutannya di dalam air, bersifat larut air dan ada yang tidak larut air. Untuk yang larut air, seperti turunan selulosa yang lainnya ini ya, yang tidak larut air, ya, yang turunan yang berbasis akrilat, itu dia sifatnya tidak larut air. Berdasarkan muatan, jadi ada muatan kationik dan anionik dan ada yang tidak bermuatan. Untuk yang kationik dan anionik dapat dilihat di sini seperti aminodextran, dimetil aminoetil dextran, kitosan, kemudian PAC, karbopol, polikarbofil dan lain-lain. Kemudian yang tidak bermuatan seperti pati hidroksietilitid, kemudian HPC, PEG, PPA, PPP. Kemudian ini berdasarkan mekanisme pembentukan bioadhesif ya. Jadi ada yang berikatan kovalen, ada yang berikatan hidrogen, dan ada yang berinteraksi elektrostatik. Jadi kalau yang kovalen, contohnya adalah cyanoakrilat, yang berikatan membentuk ikatan hidrogen, akrilat, karbopol, polikarbofil, dan PVA. Dan juga yang berinteraksi elektrostatik, contohnya adalah kitosan. Jadi interaksi elektrostatik ini karena adanya muatan positif dan negatif. Ya. Mengapa? Lalu ini tablet fast dissolving bukal, berarti dia cepat larut. Ya.
Tablet bukal larut cepat ini untuk pemberian sediaan termasuk bahan aktif yang dapat diabsorpsi. Jadi di sini mengandung bahan aktif. Kemudian ada bahan pelumasnya Mg syarat, kemudian gula yang larut air ya seperti sorbitol. Di mana bahan-bahan ini digabung ya, dicampur dan digabung membentuk tablet bukal larut dalam waktu sekitar 1 menit. Dan penghantaran obat yang cepat ini berguna untuk memberikan dosis bolus, dosis yang besar untuk mencapai level yang tinggi dalam darah dalam waktu yang cepat. Lalu bentuk wafer, ini juga merupakan film cepat larut air. Jadi contohnya di sini ada Oravation yang dirancang untuk meningkatkan penyerapan obat melalui mukosa mulut atau bukal. Di sini sediaan ini memberikan penyerapan obat yang lebih cepat ya dengan Tmax yang panjang. Jadi untuk pasien yang sering muntah, maka penghantaran obat melalui bukal ini sangat menguntungkan. Dan teknologi ini yang untuk Oravation ini ya, ini sudah dilindungi oleh paten dan mekanisme dengan cara pelepasan CO2. Contohnya tablet bukal fentanyl Oravation. Jadi dia seperti ada gasnya ya di sini, seperti exhalation, tapi dia di sini terjadinya pengeluaran pelepasan gas CO2-nya ini di daerah rongga mulut Oravation. Kalau tablet effervescent kan kita letakkan tabletnya di dalam air ya kan, baru dia obatnya larut dan dilepaskan di situ CO2. Jadi kalau di sini fentanyl Oravation ini pelepasan CO2-nya itu di daerah rongga mulut. Lalu bukal microsphere. Di bioadhesive microsphere ini menawarkan sistem pembawa yang unik untuk banyak obat-obatan dan disesuaikan untuk melekat pada berbagai jaringan mukosa. Dan dia digunakan tidak hanya untuk pelepasan terkontrol, tapi juga untuk obat yang penghantaran obat yang ditargetkan pada tapak tertentu ya di tubuh. Dan kemajuan terbaru pengembangan sistem penghantaran obat polimerik untuk obat-obatan protein atau peptida. Bioadhesive microsphere ini menunjukkan waktu tinggal yang lama ya di tempat aplikasinya atau penyerapan ya, dan memfasilitasi kontak dengan permukaan penyerapan yang mendasarinya dan dengan demikian berkontribusi terhadap peningkatan dan atau kinerja terapi yang lebih baik dari obat-obatan. Contohnya polimer bioadhesif ya yang dicangkut dengan pati microsphere dengan kandungan obat isosorbit nitrit. Untuk kandidat obat yang ideal, jadi di sini seperti organik nitrit, ya, contohnya glyceryl trinitrit, kemudian NSAID, ya, natrium diklofenak, kemudian anestetik lokal, bronchodilator, seperti salbutamol, kemudian antibiotik, antidiabetes, ya, insulin, dan hormon, seperti estradiol. Dan untuk evaluasinya, jadi di sini yang pertama teknik permeasi mukosa in vitro. Nah, jadi diuji ya, diuji penetrasi obatnya, ya permeasi obatnya. Jadi menggunakan cell diffusifrance. Ya. Jadi di sini metode in vitro paling sering digunakan untuk mempelajari permeabilitas mukosa mulut dengan penggunaan ruang permeabilitas. Jadi ada 2 jenis sel permeabilitas telah digunakan. Jadi ada yang dia horizontal dan ada yang vertikal.
Kalau yang horizontal yaitu using type, sedangkan yang vertikal yaitu France type. Jadi sel difusi ini sangat berguna untuk mengukur flux transmembran suatu zat di mukosa dan untuk mempelajari efek dari mengukur flux transmembran suatu zat di mukosa dan untuk mempelajari efek dari peningkat absorpsi pada membran. Kemudian mukosa hewan dijepit di antara kompartemen donor dan akseptor ya, pada setiap selnya. Dan konsentrasi penetran yang diketahui dapat dimasukkan ke dalam satu sel donor dan konsentrasinya diukur sebagai fungsi waktu di sel akseptornya. Jadi, nanti untuk salifusi France mungkin bisa kalian lihat ya di YouTube aja. Fusi France. Kemudian model hewan untuk pengukuran permeabilitas. Jadi model hewan yang paling umum digunakan adalah anjing, kelinci, dan babi. Ya, jadi di sini kriteria umum untuk memilih model hewan in vivo adalah kemiripan mukosa hewan dengan mukosa mulut manusia dan aktivitas enzim yang mewakili hambatan fisik dan metabolik mukosa oral. Lalu mukosa bukal babi dan kelinci banyak digunakan. Dan untuk evaluasi patch bukal, itu yang evaluasi adalah ketebalan dan seragaman bobot dari bukalnya, kemudian pH, seragaman kandungan, ya, dari bahan aktifnya, kemudian daya tahan lipat, apakah dia mudah atau tidak patah ya. Lalu studi persen pengembangan, swelling ya, persen swelling, lalu daya tarik, eh, waktu tinggal in vitro, kekuatan mukoadhesif, pelepasan, pelepasan obatnya secara in vitro, dan penelitian kinetik pelepasan obat. Lalu DSC. Differential scanning calorimetry. Jadi berdasarkan suhu ya dilihat di sini.
Pengujian buku adhesif in vitro, metode berdasarkan pengukuran kekuatan adhesi diperlukan untuk memetakan ikatan perekat antara membran model dan perekat uji. Jadi ini ujinya untuk melihat ini ya kekuatan perekatannya. Metode berdasarkan pengukuran kekuatan geser, ini untuk mengukur kekuatan yang menyebabkan bioadhesif meluncur pada lapisan lendir dalam arah sejajar dengan bidang kontaknya. Jadi mudah tidaknya dia bergeser ya di sini, mengukur kekuatan geser. Lalu uji bioadhesi menggunakan zat non-biologis. Ini untuk kekuatan untuk pemisahan diukur sebagai ekspresi kuantitatif. Ini juga untuk ini ya, untuk pelepasan zat, pelepasan sediaan ya, dari mukosa. Metode fluorescent ini metode digunakan untuk mempelajari interaksi polimer dengan membran sel epitel konjungtiva. Ya, lalu metode in situ ini untuk menguji potensi bioadhesif polimer. Jadi sfer atau kristal dari obat yang pertama dilapisi dengan polimer ini diuji, kemudian jumlah partikel yang dilapisi ditempatkan di jejunum tikus atau lambungnya atau di daerah lambungnya, dan persen partikel yang ditahan di jaringan dianggap sebagai indeks bioadhesi. Kemudian teknik kultur organ. Jadi untuk memelihara kantong mukosa pipi hamster, dia terendam pada grid stainless steel dalam medium pertumbuhan dan sejumlah kecil gel perekat disuntikkan ke permukaan mukosa. Durasi adhesi dinilai dengan retensi terhadap gel. Di dalamnya perekatan di sini dinilai dengan namanya perekatan ya, retensi terhadap gel dan sediaannya. Jadi metode-metode uji ini didapatkan dari jurnal ya, dari penelitian. Dan bisa diperdalam dengan baca-baca jurnal. Ya, ini hanya kulit-kulitnya jadi supaya kalian tahu bahwa inilah uji-uji untuk kesediaan dari sediaan bukal. Kemudian untuk keamanan produk. Masalah keamanan sistemik yang biasa untuk komponen pengiriman obat bukal harus dipertimbangkan. Namun masalah utamanya adalah iritasi lokal. Jadi pada pemakaian, ya, itu yang perlu sangat diperhatikan adalah ada tidaknya iritasi yang ditimbulkan pada saat penggunaan. Banyak sistem penghantaran obat melalui bukal mengandung bahan penambah penetrasi, ya, ditambahkan enhancer yang ketika dibiarkan jadi terjadi kontak yang lama dengan jaringan logam mulut dalam waktu yang panjang. Hal ini yang dapat menyebabkan iritasi jaringan dan ketidaknyamanan pada pasien. Contoh bahannya adalah dodecyl sulfat. Ini enhancer, dodecyl sulfat ini bisa menyebabkan iritasi. Jadi apabila terjadi ya iritasi lokal dan penerimaan pasien harus ditangani awal dalam proses pengembangannya. Keuntungan dari penghantaran obat melalui bukal yang pertama adalah mudah dalam pemberian. Kemudian pemutusan terapi juga mudah, ya tinggal dikelupas. Lalu izin lokalisasi obat ke rongga mulut untuk jangka waktu yang lama. Jadi diperbolehkan ya meletakkan mudah ya, diperbolehkan ya untuk melekatkan sediaannya di rongga mulut dalam waktu yang lama. Dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar, menawarkan rute yang sangat baik untuk pengiriman obat sistemik dengan menghindari metabolisme lintas pertama yang tinggi, sehingga menawarkan bioavailabilitas yang lebih besar. Jadi dia bisa langsung menuju kapiler ya di daerah bukal ini, jadi dia tidak masuk ke saluran cerna. Walaupun nanti kelemahannya apabila tertelan ya
kemungkinan tertelan itu ada dari sediaan bukal ini. Dan pengurangan dosis yang signifikan dapat dicapai dengan mengurangi efek samping terkait dosis. Dan obat-obatan yang tidak stabil dalam lingkungan bersifat asam yang terdapat di saluran cerna itu dapat dihancurkan oleh enzim ya atau secara enzimatik atau lingkungan basah dari usus ini dapat diberikan melalui rute bukal ini. Obat-obatan yang menunjukkan bioavailabilitas yang buruk melalui rute oral ini juga dapat diberikan dengan melalui bukal. Sistem pengantaran obat melalui bukal ini menawarkan sistem penyerapan obat pasif dan tidak memerlukan aktivasi apapun. Lalu adanya saliva ini memastikan jumlah air yang relatif besar untuk terjadinya pelarutan obat. Ya, tidak seperti dalam kasus rute rektal dan transdermal, di mana daerah rektal dan transdermal ini airnya sedikit. Ya. Jadi pada rongga bukal ini adanya saliva akan memudahkan pembasahan kemudian pelarutan obat. Lalu penyerapan sistemik terjadi dengan cepat. Rute ini memberikan alternatif untuk pemberian berbagai obat seperti hormon, analgesik, narkotik, steroid, enzim, bahan-bahan untuk kardiovaskular, dan lain-lain. Dan mukosa bukal sangat perfusi dengan pembuluh darah dan menawarkan permeabilitas yang lebih besar daripada kulit. Sedangkan kelemahannya atau keterbatasannya, yang pertama yaitu obat-obatan yang mengiritasi mukosa mulut, serta obat yang dengan rasa pahit, tidak enak, atau bau, ini tidak bisa diberikan ya melalui rute ini. Karena pastinya akan memberikan rasa buat pasien tidak mau menggunakannya. Obat-obatan yang tidak stabil pada pH bukal ini tidak dapat diberikan. Hanya obat dengan persyaratan dosis kecil yang bisa diberikan. Karena kalau besar dosisnya tentunya sediaannya menjadi sangat besar. Obat-obatan mungkin ditelan ya dengan air liur dan akan kehilangan keuntungan dari rute bukal yang tujuannya salah satunya adalah untuk menghindari first pass metabolism oleh hati. Dan hanya obat-obatan yang diserap secara difusi pasif yang dapat diberikan ya melalui rute ini. Lalu makan dan minum bisa jadi terbatas dan kemungkinan sediaan ditelan oleh pasien, terutama apabila pelekatannya kurang baik ya sifat pelekatannya. Jadi dia mudah bergerak, jadi kemungkinan dapat ditelan. Lebih dari hidrasi dapat menyebabkan pembentukan permukaan licin dan integritas struktural sediaan dapat terganggu oleh swelling dan hidrasi polimer bioadhesif. Beberapa contoh sediaan yang sudah dipasarkan ada Strian, ini ya produksi dari Columbia Labs. Ini merupakan tablet bukal yang mengandung testosteron. Kemudian Asta ini mengandung triamcinolone, acetonide ya untuk ulcus aftos, mengandung lapisan bioadhesif dan lapisan pendukung non-adhesif laktosa yang dapat larut. Lalu ada Dentipage oleh Novan yang mengandung lidocaine extended release buccal patch. Ya. Lalu ada Sedet merupakan patch yang melekat pada mukosa bukal. Mengandung melatonin yang pelepasannya lambat sampai 24 jam untuk menormalkan ritme sirkadian. Lalu metil testosteron bukal dengan nama dagangnya yaitu Metandren oleh Siba ya yang dapat mencegah metabolisme lintas pertama hati. Jadi ini daftar obat yang dapat diberikan melalui rute bukal. Ada aciclovir, carbamazepin, buprenorphine, ya, natrium diclofenac, diltiazem, propranolol, omeprazol, nikotin, dan lain-lain. Kesimpulannya,
Keberhasilan dan keuntungan dari penghantaran obat melalui jaringan mukosa mulut. Untuk beberapa obat ini menimbulkan minat baru ya, dan aktivitas pengembangan produk aktif dari sistem penghantaran mukosa mulut. Mukosa bukal menawarkan beberapa keuntungan untuk penghantaran obat terkontrol dalam jangka waktu yang lama dan juga merupakan daerah yang menjanjikan untuk penghantaran obat secara sistemik yang tidak cukup secara oral dan juga menjadi alternatif yang menarik untuk penghantaran peptida dan molekul obat protein non-invasif ya seperti insulin. Ini artikel penelitiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, izin Bu, dari saya tidak ada Bu. Yang lain bagaimana? Sampai Ibu absen ya. Pertanyaan silakan. Nabila hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya Nabila, Bu. Hadir. Mana wajahmu? Masni, Hadir, Bu. Ataya, Hadir, Bu. mana mukanya? Ini panggil on cam ya. Ulfa, Hadir, Bu. Andriansyah, Hadir Bu. Ali, Hadir Bu. Lazuardi, Hadir Ibu. Lagi komentar Bu. Hasna, Hadir, Bu. Ani, Hadir, Bu. Suparjo, Hadir Bu. Rashid, Hadir, dan Bu. Rashid. Oh. Farhan, Fahmi, Hadir Bu. Salsabila, Salsabila hadir, Bu. Adelia, Adelia hadir, Bu. Akidatul Izzah, Hadir, Bu. Hardini, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Michelle, Michael, Hadir Bu. Yumiko, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu.
Felis, Hadir, Bu. Davini, Hadir, Bu. Deborah, Hadir, Bu. Kellen, Hadir, Bu. semuanya. Kelas satu lagi yang bentar nih. Im Sardin, Hadir Bu. Hairul Fikri, ada Hairul Fikri, mana nih Hairul Fikri? Ya datang ya, Di Baby, Zoom, Bu. Ada hadir di Zoom, Bu. mana tidur dia? Oh, Fikri, Baby, Hadir, Ibu. Oke ya, temuan kita cukupkan. Terima kasih, tapi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu Liv ya. Ibu.